Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kefir tradisional yang ada di komunitas kefir Indonesia ada jenis varian kefir Optima, kefir Prima, kemudian kefir Prima Super, kefir bening, dan kefir kolostrum. Yang banyak ada di Indonesia sekarang itu ada kefir dari susu kambing, ada kefir yang dari susu sapi, ada juga kefir yang dari kolostrum sapi. Kolostrum kambing juga ada di antaranya, tapi tidak sangat banyak karena kambing sendiri hanya menghasilkan kolostrum sangat sedikit, sehingga kalau diberikan ke anaknya misalkan dibatasi, khawatir anaknya bisa sakit-sakitan karena kekurangan antibodi. Sehingga kalau untuk kefir kolostrum, menurut Mamang hanya kefir kolostrum sapi lah yang ideal untuk dibuat kefir ya, dari kolostrum sapi, karena satu sapi bisa menghasilkan 10-15 liter kolostrumnya, sementara anaknya hanya membutuhkan kolostrum sekitar 6 liter saja, jadi masih ada sisa banyak berlebih untuk dibuat kefir. Baiklah, lanjut ke dalam pembahasan praktek bagaimana cara membuat susu kefir itu. Sebetulnya tidak sulit, sangat mudah sekali membuat kefir itu. Nah, yang harus disiapkan hanya dua bahan. Yang pertama adalah susu murni, sebagian tadi yang disebutkan ya, bisa susu murni kambing atau sapi, atau bisa juga dengan kolostrum bahan bakunya. Nah, ini kebetulan yang dipakai ini susu kambing murni. Kemudian yang kedua adalah bibit kefir. Nah, bibit kefir sendiri Mamang kenalkan ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah ini jenis bibit kefir grain. Nah, memang sebetulnya bibit kefir itu ya dari sini, dari bibit kefir grain. Nah, hanya untuk kepraktisan ada juga bisa selain dari grain ini turunannya bisa menggunakan bibit praktis, yaitu bibit kefir praktis dengan plain yang cair. Nah, kemudian bisa juga menggunakan bibit kefir praktis yang bubuk ya. Nah, bibit kefir praktis bubuk ini sama halnya dengan bibit kefir grain untuk memfermentasi susu agar menjadi kefir. Hanya bedanya kalau ini setelah disaring bisa disimpan dan kemudian berulang-ulang dipakai terus digunakan, bahkan bisa beranak pinak banyak jika seandainya bagus perawatannya. Jika jelek perawatannya bisa saja malah punah ya, berkurang, menyusut, dan akhirnya punah. Nah, kalau ini hanya sekali saja, sekali fermentasi larut bersama susu, tidak bisa disaring. Kalau ini kan disaring, disimpan lagi. Nah, kalau ini tidak bisa disaring, larut bersama susu, artinya setelah jadi susu kefir nanti tidak bisa diambil bibitnya kecuali dijadikan plain. Nanti setelah jadi susu kefir misalkan diciduk sebagian, sisakan 100 atau 200 ml untuk dijadikan bibit plain lagi. Nah, yang sisanya itu dibuat diminum jadi susu kefir. Tetapi ini pun terbatas. Dengan cara seperti itu hanya 10 kali pengkulturan. Misalkan bikin fermentasi ciduk, bikin fermentasi lagi ciduk, campurin lagi terus aja gitu. Itu hanya 10 kali pengkulturan. Lebih dari itu biasanya ini diasumsikan bisa berkurang sangat banyak sekali mikrofloranya ya, bakteri baiknya. Baik, langsung ke praktek ya. Untuk bahan baku susu murninya ini digunakan sebanyak 2 liter ya. Untuk praktek kali ini digunakan 2 liter. Kemudian bibit kefir grainnya ini 5%-nya ya adalah 100 gram ya. Nah, ini 100 gram. Jadi kita campurkan langsung. Nah, ini sudah dicampurkan. Sudah dicampurkan susu murni dan grain, kita aduk sebentar agar tercampur merata. Nah, setelah dicampurkan, tutup rapat. Setelah ditutup rapat seperti ini, simpan di suhu ruang selama 24 jam. Baik, ini kita diamkan 24 jam di suhu ruang. Nah, nanti setelah 24 jam dia akan berubah bentuk, teksturnya ya, karena sudah terfermentasi dengan grain. Nah, ini contohnya ada yang sudah 24 jam. Ini simpen. Setelah 24 jam bentuknya akan seperti ini. Bisa dilihat lebih dekat. Ini lebih kental kelihatannya, menggumpal kental ya. Ini sudah 24 jam tanpa diaduk di 12 jam. Jadi kalau memang menggunakan pola yang tanpa pengadukan per 12 jam. Kenapa tidak diaduk di 12 jam? Biasanya kalau diaduk di 12 jam, ini suka ada kasus gagal. Tapi bukan gagal fermentasi, gagal tekstur. Ya, biasanya misalkan whey-nya lebih cepat keluar di atas atau di tengah, berhamburan di mana. Nah, itu menjadi gagal fisik. Nah, makanya memang menemukan, mencoba eksperimen dan menghasilkan metode dengan metode 24 jam tanpa pengadukan per 12 jam ini bisa dihasilkan teksturnya stabil. Nah, ini udah 24 jam, aduk kemudian disaring. Ya, biar tahu bagaimana cara penyaringannya, kita praktekkan saja. Nah, ini sangat kental teksturnya ya.
bisa dilihat. Nah ini grainnya tuh kelihatan di atas, di bagian atas grainnya. Kita aduk. Nah disaringnya boleh menggunakan saringan plastik ya. Seperti ini nyaringnya. Tidak bisa dengan saringan stainless, ambil saja. Sangat mudah dan sangat ringan sekali ya, karena rahasianya fermentasinya itu 24 jam tanpa diaduk per 12 jam ya. Karena ini pun hasil pengalaman, karena banyak kesulitan, grain banyak rusak gitu kan. Asamnya juga terlalu sangat strong, kuat sekali, akhirnya diperolehlah cara seperti ini ya, sangat mudah sekali dilakukannya walaupun dengan saringan plastik ya. Masih ada ya. Cukup digoyang-goyang sedikit saja langsung dia turun. Grainnya menul-menul kata orang nih. Nah, ini grainnya ini dimasukin ke toples, kemudian simpan di kulkas bagian bawah atau disebut juga chiller itu ya, pendingin, supaya dia dorman, tidak memfermentasi terus gitu, istirahat di dalam kondisi dingin. Nah misalkan kalau mau diistirahatkan 3 hari, tambah aja susu banyak 3 kali lipat dari jumlah grain. Kalau grain 100 gram, susunya berarti 300 gram atau 300 ml. Nah ini sudah jadi susu kefir, rasanya asamnya creamy. Itu kelebihan fermentasi 24 jam non aduk-adukan per 12 jam itu, jadi teksturnya lebih stabil. Kemudian rasanya tidak terlalu sangat strong sekali, enak. Jadi kalau untuk pemula, untuk manula, untuk anak-anak, ini enak sekali rasanya. Tetapi misalkan kalau yang sudah biasa dengan yang suka yang sangat asam sekali, nah ini boleh dilakukan fermentasi ulang 24 jam di suhu ruang tanpa grain ya. Jadi ini sudah kaya dengan probiotik, bakteri baik. Probiotik ini akan memfermentasi kembali, akhirnya menambah banyak dan bertambah sangat asam. Jadi kalau mau sangat asam sekali, kita simpan aja lagi di suhu ruang 24 jam. Nah ini kentalnya, kentalnya luar biasa. Rasanya enak, seperti yogurt lah rasanya kalau 24 jam non aduk ini. Kita fermentasikan lagi 24 jam di suhu ruang supaya tambah asam lagi. Tapi ini pun sudah jadi. Ini namanya kefir optima. Kalau dari susu kambing berarti kefir optima susu kambing. Kalau dari susu sapi bahannya kefir optima susu sapi. Kalau mau bikin kefir prima atau prima super atau kefir bening, gimana caranya? Dari sini bahannya bisa dijadikan untuk lanjutan, bisa dijadikan kefir prima, kefir bening, dan lain-lain ya. Nah caranya ini yang 24 jam fermentasi yang sudah disaring tadi, kita simpan lagi di suhu ruang 24 jam. Namanya second fermentasi ya, fermentasi kedua non grain ya. Ceritanya kita fermentasikan 24 jam dan ini hasilnya setelah 24 jam kita ambil yang sudah jadi. Akhirnya timbul whey ke bawah turun ya. Yang cairan bening ini disebutnya whey atau disebut juga kefir bening ya. Jadi setelah second fermentasi 24 jam kemudian jadilah seperti ini. Nah kalau whey-nya ini dikeluarkan semuanya ya, 100% ini kelihatan, kita ambil semuanya. Kalau misalkan yang ada kerannya tinggal buka keran keluar. Nah, kalau tidak ada kerannya boleh pakai selangnya selang water pass, bisa juga yang elektrik, jadi dimasukin selangnya, pencet langsung keluar gitu ya. Nah kalau ini diambil dikeluarkan disebut dengan kefir whey atau kefir bening yang seperti ini ya. Ini sudah dingin makanya warnanya agak keputihan. Jadi yang bawahnya ini disebut kefir whey atau kefir bening ya. Kemudian yang atasnya, yang putihnya, yang sisanya itu disebut dengan kefir prima ya. Kalau yang tadi yang dicampur semua, misalnya ini tidak diambil, misalkan dicampur mix aja semua. Kalau tidak diambil whey-nya, mix aja semua, itu disebut kefir optima yang seperti ini ya, dinamakan kefir optima. Kalau dilakukan whey-nya kefir whey atau kefir bening, yang atasnya disebut kefir prima. Nah kalau kefir prima ini ditambahkan dengan kefir kolostrum 30%, 20-30%, disebutnya kefir prima super yang paling top gitu ya.
Kalau bahan bakunya misalkan dari kolostrum, disebutnya kefir kolostrum ya. Ini kefir kolostrum kuning sekali, ini ada esnya, dibekukan ya. Hanya salah satu kelebihan kefir Optima hasil inovasi yang memang buat sendiri itu, untuk menjaga teksturnya agar betul-betul stabil, whey-nya dikeluarkan separuhnya, 50%. Jadi cara yang memang bikin itu ada sedikit perbedaan. Untuk kefir Optima setelah seperti ini itu diambil whey-nya 50%. Nah kalau mau bikin kefir Prima diambil 100% whey-nya dikeluarkan semua. Jadi kefir Optima itu lebih stabil kekentalannya itu, karena whey-nya tidak terlalu banyak. Kalau yang banyak whey naik ke atas itu tandanya kandungan whey-nya terlalu banyak sekali, karena kualitas susunya rendah. Kalau yang fatnya tinggi itu sedikit biasanya, dan biasanya memang distabilkan. Mau seburuk apapun, sebagus apapun misalkan kualitas susu segarnya atau susu murninya, nanti dilihat aja di whey-nya. Kalau whey-nya segini berarti bagus kualitasnya, ini ada 40% whey-nya. Kalau misalkan kualitasnya buruk, whey-nya ada 60%, bahkan misalkan 70%, berarti itu susunya dicampur air, jadi air susu gitu ya. Keluarkan saja whey-nya, jadi tetap aja kualitasnya bagus. Jadi bahan bakunya boleh berbeda-beda, tetapi susu kefir yang sudah jadinya harus selalu sama kualitasnya itu, ketika sampai ke customer itu, ketika sampai ke teman-teman para pengguna kefir KKI itu. Jadi misalkan kalau whey-nya ada 70%, ya sudah keluarkan saja, sisakan separuhnya dari volume ini, volume curd. Misalkan curd-nya dari sini ada segini ya, berarti whey-nya cuma segini. Jadi jangan curd segini, whey segini ya. Whey-nya ada segini gitu. Jadi selalu distabilkan. Ya itu sebagaimana harapan dan tujuan Aki Andang menciptakan berbagai varian kefir itu yang ada di Indonesia. Itu kalau kreatifnya orang Indonesia. Jadi super sekali Aki Andang. Beliau sudah dari jauh hari memperkirakan bahwa memang susu di Indonesia itu, susu murni di Indonesia itu, khususnya dari sapi, kualitasnya sangat beragam sekali ya. Tidak sulit diseragamkan. Nah untuk menyeragamkan kualitas kefir hanya dibuatlah berbagai macam jenis varian ini. Yang sangat kental itu adalah kefir Prima, yang sangat kental plus kolostrum itu Prima Super, yang kualitas tersuper kalau menurut Mama. Nah yang dari kolostrum itu kefir kolostrum. Kalau misalkan yang encer seperti tadi disebut kefir Optima, tetap encer. Juga jangan kepengetan, yaitu dengan penyetandaran kalau cara Mama. Baik teman-teman sekalian, mungkin itu yang bisa sampaikan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan satu mungkin yang perlu digarisbawahi, bahwa bibit kefir itu sejatinya hanya ada satu, yaitu bibit kefir grand yang tadi itu ya. Hanya ada satu, itu bibit kefir grand. Adapun misalnya bibit kefir praktis ini atau yang plain itu sama dengan susu kefir yang Optima itu atau yang Prima, dijadikan bibit plain seperti yogurt ya, yogurt plain itu dijadikan bibit boleh, tapi sampai 10 kali pengkulturan. Fermentasikan, sudah jadi kefir, ciluk sebagian jadikan bibit lagi, terus seperti itu sampai 10 kali pengkulturan. Dengan ini juga bisa yang kebira susu kefir bubuk cold process, sama sendiri yang diciptakan di kalangan KKI ini. Ada yang dari susu sapi, susu kambing dan kolostrum. Ini juga sama, fermentasi seperti tadi. Kalau dengan ini, satu saset ini untuk 1 sampai 2 liter, jadi ininya seperti tadi 2 liter, ini satu saset. Proses caranya sama, hanya yang berbeda ini tidak ada penyaringan seperti tadi. Kalaupun misalkan menggunakan saringan bukan untuk penyaring grain, karena tidak ada grainnya, ini kan bubuk powder jadi larut. Adapun penyaringan bertujuan paling hanya untuk menghaluskan tekstur, karena grindel kan, pakai saringan, pakai sendok gitu, tekan-tekan sendok supaya teksturnya halus. Baiklah, itu mungkin yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat dan salam sehat sejahtera bersama kefir. Salam KKI Komunitas Kefir Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.